Lali lho kene. Wis diulang. Badan apa hati? Hati. Tuh kan. Hati jadi bukan ada badan, mesti ganti hati. Ya, tapi badan dia bener. Hati juga bener. Kalau badan berarti jamiul badan. Kalau sudah jamiul badan, ya hati, ya iman, ya nyawa, ya cahaya, ya hidup, ya Allah, ya zat, ya sir. Satu. Bareng dari setunggal tengriku. Diarani badan wong iku hati, disebut hati wong itu iman. Mau bilang iman wong itu nyawa, mau bilang nyawa wong itu cahaya, mau bilang cahaya wong itu hidup, mau bilang hidup wong itu Allah, mau bilang Allah wong itu zat, mau bilang zat wong itu sir. Lah siapa sir? Kembali lagi al insanu sirri. Wa ana sirruhu. Al insanu utawi menungsa iku sirri rasane ingsun Gusti atau rahasianya Gusti. Jenengan bisa jadi begini, seperti ini, hidupnya mengkenet, itu semua rahasianya Gusti Allah. Gak ada yang ngerti kalau jangan bakal kita jadi wong eretan, jadi wong bugis, jadi wong boyolali, rabine kuwen-kuwen ku anake kiyen-kiyen, pekerjaane mengkene, hasilnya semene. Gak ada yang tahu. Nanti surga neraka, gak ada yang tahu. Itu semua menjadi sirrurat rahasiane Gusti. Jadi tugas kula dan orang memahami Gusti Allah. Diulang, surga bikinan Allah, neraka bikinan Allah, hidup yang bikin Allah, wujud yang bikin khairihi wa syarrihi minallah, dukja cilaka Allah, sugih melarat Allah, pinter bodoh ajan denekune. Jangan melihat itunya. Sugih Allah, pelarat Allah, pinter Allah, bodoh Allah, surga Allah, neraka Allah, Allah, cilaka Allah, husnul khotimah Allah, suul khotimah Allah. Terus jadi yang kita ucapkan Allahnya, bukan surga nerakanya, bukan bekja cilakanya, bukan pinter bodohnya, bukan sugih melaratnya, bukan bagus jeleknya. Tapi yang kita ingat, yang kita sebut, yang kemantil di dalam hati, itu yang menciptakan semua. Allah zat wajibul wujud. Nah, di mana Allah? Oh, di mana Allah? Ya Allah nggak di mana-mana. Tapi di mana-mana ada. Di situ ada. Di situ ada. Di situ ada. Di situ ada. Di dunia ada. Di akhirat ada. Di surga ada. Di neraka ada. Tapi jangan dipotong tengah jalan. Maksudnya semua yang ada ini singkatan wujud ning mata niki tajalline Gusti Allah. Paham? Bisa ngerti? Niki padang apa peteng? Padang ya. Misal saya bawa senter, tak nyalakan di sini. Kira-kira jalan bagaimana? Saya bawa senter atau lilin atau petromak atau lampu 500 watt tak nyalain di sini. Gua bagus. Musuh ini wis padang nih. Kok masih gawa lampu? Nah ya pada. Ngejerat itu juga aneh. Allah itu sudah sebegitu terangnya, sebegitu nyatanya. Semono katone masih kurang. Semono katone masih kurang. Semono padangnya masih kurang. Semono wujudnya masih kurang. Semono nyatane masih kurang. Itu gelar ya apa nih? Ya merem sih. Paham ya?
Lho niku tenang ngelmu niku. Ngelmune apa? Terus padang lenglang segala-gala katon masih gawe damar. Pada niku Gusti Allah ki wis tajalli nurus samawati wal ardi, kula jenengan masih bingung mencari Gusti Allah. Kenapa? Karena Allah di situnya nggak bunyi, nggak zikir, nggak eling, nggak nyebut. Kalau nyebut, masya Allah, lihat apapun itu jadi Allah, Allah, Allah. Ini gelas apa Allah? Allah. Tuh, gelas apa Allah? Allah. Gelas. Gara-gara lihat gelas baik, akhirnya Allah yang ketutupan. Gelas. Remeh teman ya, Gusti Allah ketutupan. Gelas. Jadi teman, jadi gampang. Kok jadi angel? Begini bagi orang yang gak paham. Ngajinya kelewatan. Loh, kelewatan gimana? Kelewati apa? Itu ngaji sesat. Tersesat dalam kebenaran gak apa-apa. Tauhid itu begitu. Selama keluarga masih meyakini di dunia ada manusia, Allah di akhirat, ini selamanya malah syirik. Karena ada dua wujud, yang satu wujud manusia, yang satu wujudnya Allah. Dan eloknya seperti ini tidak mengakui. Enggak, saya enggak syirik, saya sudah sholat. Tuh nanti dulu. Syirik itu ada dua. Ada syirik khafi, ada syirik jali, ada syirik yang samar, ada syirik yang terang-terangan. Karena ahli ibadah itu biasa syiriknya samar. Paham gak? Paham? Contoh gini, contoh kecil aja, tapi sulit. Makanya orang geruang dan wali lah gara-gara itu. Ketika bulan jenengan ini merasa, mengaku atau beranggapan kalau kita ini orang ikhlas, itu sebenarnya tidak ikhlas. Paham? Lamun bulan jadi ngerasa ikhlas atau romansa ikhlas atau beranggapan ikhlas, itu hakikatnya kita ini sedang tidak Ikhlas. ikhlas. Kenapa? Karena di situ ada dirimu yang merasa itu loh. Ciriknya tuh itu. Paham? Wah, alhamdulillah reang wis bisa ikhlas. Nah itu reang itu sih mari. Angel ya? Nah, nek setiap orang ngerti ilmu ngeten iki bisa ngamal kabeh, dadi wali kabeh nanti. Mau ngoten iku ilmune para wali kok. Paham ya? Saya ulang. Ketika kita merasa ikhlas, mengaku ikhlas dan beranggapan telah bisa ikhlas, itu pada hakikatnya kita ini sedang tidak ikhlas. Di mana letak ketidakikhlasannya? Karena kamu telah merasa ikhlas. Merasa ikhlas dulu si mari ora ikhlas. Nggak sulit kan? Karena kalau kita merasa ikhlas, berarti kita keluar dari ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Ayatnya apa? Sing nglakoni ora ana. Pantes Gus Dur kanda akeh kanabal Quran hadise seneng ngafirke marang liyane kafire dewe dadi gateke yen isi kotor hati akale yen isi kotor hati akale. Paham? Ngerti kotornya kulan jenengan? Ya, bisa ternyata ya Allah. Karena namun ketika kita ini merasa ikhlas, tenang, ada di dalam hati ngerasa ikhlas, nanti anggapannya lainnya dirinya itu tidak ikhlas semua. Kalau mana orang ikhlas,
sembayangnya ra ikhlas. Kenapa? Karena nek sembayang pengennya kantong wong. Lho terus nganggep lainnya tidak. Eleknya ketika orang merasa dirinya Ikhlas. bukan ikhlasnya yang buruk, akunya. Aku tadi loh. Aku sudah ikhlas. Anak nih, ketika keluar anania, maka hilanglah sifat robbaniyah. Itu hilang sifat bangsa pangeran. Bisa ngerti? Iulang badan dengan sukma. Zatullah itu badan sukma. Bagaimana? Tinggal awal Allah. Bisa disebut awal karena ada Akhir. akhir. Bisa disebut akhir karena ada Awal. awal. Bisa disebut zahir karena ada batin. Bisa disebut batin karena ada Akhir. zahir. Itu sifatnya Allah. Kalau Allah zat nggak bisa dibahas. Kayak apa zat? Di mana zat? Seperti apa zat? Nggak bisa kita bahas. Karena itu laisa kamislihi syai'. Tapi kalau kita awal akhirnya paham nanti. Oh, ini awal sifatnya Allah. Akhir itu juga dari sifat Allah. Zahir juga sifatnya Allah. Batin juga sifatnya awal akhir zahir batin iku Allah kabeh. Bisa dimengerti?